kita mau memuji Tuhan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Boleh banget kalau begitu. Boleh. Yuk, kita langsung ke sekolah minggu. Boleh? Boleh. Kita angkat satu pujian. Ku mau pergi ke sekolah minggu. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini di dalam kasih anugerah-Mu. Kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kiranya kuasa hadirat-Mu menyentuh setiap hati anak-anak-Mu, sehingga sukacita dari Tuhan kami melimpah atas hidup ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ingrid, Ya, kenapa Badut? hari ini saya sungguh merasa bahagia. Wah, kenapa bisa bahagia? Masa kamu nggak tahu sih? Wah, tidak tahu Badut. Serius? Serius tidak tahu. Kenapa tuh? Mau tahu? Mau sekali tahu. Adik-adik di rumah mau tahu? Mau dong, Langsung. Wah, baiklah. Badut kasih tahu. Karena Badut bisa memuji Tuhan bersama dengan adik-adik. Bener ya, Badut, karena ada S U K A C I T A. Sukacita. Iya. Kita naikkan pujian? Oh, sukacitaku. Oke. Dia
gak hanya untuk memuji Tuhan, Loso Ingrid. Oh, begitu ya. Iya. Tapi sukacita kita karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya, ada firman Tuhan. Mau dengar? Sekali mendengarkan Mau? firman Tuhan. Mau, Loso. Tapi sebelumnya ada teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Kita saksikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Loso Mary. Loso berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Loso mengajak kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati Loso yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini ya, terakhir ini kita sudah belajar beberapa nabi-nabi atau beberapa kitab, yaitu Yeremia, siapa lagi? Apalagi ada yang ingat? Yehezkiel, Yesaya dan Daniel. Betul adik-adik. Nah mereka ini ya, keempat kitab ini ya disebut kitab nabi-nabi besar. Oke, nah kita akan masuk dalam bagian terakhir dari perjanjian lama, yaitu kitab nabi-nabi kecil ya. Nah mengapa mereka dikatakan nabi-nabi kecil? Nah apakah nabi-nabi besar lebih penting daripada nabi-nabi kecil? Tidak adik-adik ya. Jadi yang perbedaannya saja jumlah kitab mereka yang nabi-nabi besar itu lebih panjang daripada nabi-nabi kecil. Tetapi mereka sama-sama penting adik-adik karena mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya adik-adik. Jadi walaupun ada perbedaan jumlah pasal dalam kitab mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang penting yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian mereka juga ya menyampaikan apa yang menjadi pesan kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari 4 kitab terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada 12 kitab, tetapi hari ini kita akan belajar 4 kitab dulu yang pertama ya. Nah, kitab-kitab ini diberi nama sesuai dengan nama nabi tersebut ya. Nah, siapakah mereka adik-adik? Nah, mereka adalah Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah. Nah, mereka itu hidup di zaman ketika kerajaan Israel terpecah adik-adik menjadi 2. Nah, ada kerajaan Israel atau kerajaan utara dan ada kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah, masing-masing mereka menyampaikan pesannya kepada kelompok orang-orang tertentu adik-adik ya. Jadi ada yang di kerajaan utara, ada yang di kerajaan selatan atau bangsa Yehuda. Nah, Hosea dan Amos itu di kerajaan utara, Yoel dan Obadjah sendiri di kerajaan selatan atau Yehuda. Nah, kita akan melihat apakah yang mereka sampaikan kepada umat Allah adik-adik ya. Nah, mereka itu hidup ya di zaman ketika peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam 1 Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Nah, kita akan melihat satu persatu apa saja yang mereka sampaikan. Yang pertama, Hosea. Nah, adik-adik, Hosea ini adalah kitab di mana Allah menyampaikan bagaimana Allah itu mengasihi
bangsa Israel seperti kasih seorang suami yang setia, adik-adik. Mengapa demikian? Karena dalam kitab Hosea, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan yang tidak benar, ya, yaitu Gomer, adik-adik. Mengapa Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer? Allah mau menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa walaupun mereka itu tidak setia, ya, mereka itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka sudah berselingkuh, ya, dengan cara menyembah ala-ala lain, tetapi Allah itu tetap mengasihi mereka, ya. Allah itu tetap memberkati mereka, ya. Allah itu tetap setia kepada umatnya. Nah, walaupun pada akhirnya Tuhan itu menghukum bangsa Israel atau kerajaan utara karena ketidaksetiaan mereka. Jadi Hosea hidup pada zaman itu dan melihat bagaimana Allah menepati janjinya menghukum kerajaan utara atau Israel dengan cara bangsa Asyur menghancurkan kota Samaria yang indah itu, dan banyak orang Israel yang mati dan dibawa menjadi tawanan, adik-adik. Nah, itulah yang Tuhan ingin sampaikan. Tetapi karena kasih setia Tuhan juga, ya, dan Tuhan itu walaupun menghukum umatnya tetap mengasihinya, dan ia berjanji suatu saat nanti kedua kerajaan ini akan bersatu dipimpin oleh Yesus Kristus Tuhan kita, adik-adik. Nah, itulah yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Hosea. Nah, Nabi Yoel sendiri, apakah yang Nabi Yoel sampaikan, adik-adik? Nah, dalam kitab Yoel, bagaimana Allah memberikan penglihatan kepada Yoel, ya, memperingati, ya, bangsa kerajaan Yehuda kali ini, bukan kerajaan utara atau Israel, jadi kerajaan Yehuda. Apakah yang Tuhan ingin sampaikan? Bahwa mereka akan dihukum dengan belalang yang banyak atau tulah belalang kalau mereka tidak mau setia kepada Tuhan, ya. Mereka akan Tuhan akan menghukum setiap dosa-dosa mereka, ya. Jadi Allah itu tidak meminta mereka untuk tidak melakukan dosa-dosa mereka. Nah, apakah orang-orang Yehuda menerima apa yang Tuhan sampaikan bagi mereka? Wah, sekali lagi, ya, dengan pesan yang sama, Hosea di kerajaan utara, Yoel di kerajaan selatan, di tempat yang berbeda tetapi pesannya sama, ya, adik-adik, yaitu orang-orang Israel ini akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Tetapi sekali lagi Allah itu baik, adik-adik. Allah itu tetap mengasihi umatnya dengan cara tetap siapa saja yang mau bertobat, Tuhan akan tetap memberkati mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Yoel, adik-adik. Nah, Amos apa saja yang dia sampaikan? Nah, Amos ini juga di kerajaan utara, ya, adik-adik. Nah, Amos ini memperingatkan umatnya seperti seorang gembala, adik-adik. Jadi dalam Amos ini Allah memperingatkan bahwa betapa seriusnya Tuhan terhadap dosa, ya. Betapa Tuhan mau bangsa Israel itu setia dan taat kepada Tuhan, ya, tidak belok, tidak miring ke sana kemari. Jadi Allah rindu, Allah mau itu umatnya tetap mengarah kepada Dia, taat kepada Allah sendiri. Nah, adik-adik, nah di dalam kitab Amos banyak Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan. Nah, salah satunya itu penglihatan tali sifat, adik-adik. Apakah tali sifat ini? Tali sifat ini digunakan untuk mengukur bangunan apakah sudah sejajar atau lurus ke atas atau tidak. Nah, ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu, ya, tidak kehidupan mereka tidak mengarah kepada Tuhan, ya. Mereka bengkok ke sana kemari dengan melakukan dosa. Makanya Tuhan memperingatkan mereka, adik-adik, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Amos. Nah, Obadya, adik-adik. Nah, kali ini Obadya berbeda, ya, adik-adik. Walaupun ia menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda, tetapi kali ini Obadya menyampaikan tentang kehancuran Edom, ya, kehancuran bangsa Edom. Bangsa Edom adalah bangsa yang selalu bertikai dengan bangsa Israel, jadi musuh Israel, adik-adik, ya. Nah,
siapakah bangsa Edom? Sebenarnya bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau, saudara kembar dari siapa? Yakub, adik-adik. Jadi Yakub menjadi bangsa Yehuda, Esau menjadi bangsa Edom. Nah, mereka selalu bertikai, mereka selalu bermusuhan walaupun mereka itu sepupu begitu ya ceritanya. Tetapi adik-adik, mereka menjadi musuh dan Allah itu memberikan penglihatan kepada Obadya bahwa ia akan menghancurkan Edom sebagai musuh Israel. Apakah bangsa Israel senang? Tentu saja adik-adik, mereka senang mendengar berita itu kalau bangsa Edom itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah, adik-adik, itulah yang keempat Nabi ini sampaikan kepada bangsa Israel. Semuanya tentang peringatan-peringatan akan dosa-dosa bangsa Israel. Jadi Allah itu serius adik-adik ya. Allah itu tidak senang akan segala dosa-dosa kita. Allah itu mau kita setia kepadanya, kita mau taat kepadanya. Nah, Allah itu mau kita mengutamakan Dia dalam segala hal. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar ya adik-adik. Mari kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan ya. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan kita mau hidup ya menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Oke? Dan kita mau hidupnya itu mengarah hanya kepada Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-Mu. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, tetapi Engkau juga menginginkan kami hidup setia kepadamu, taat kepadamu, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu saja. Kami rindu hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 10. Nah, teman kita akan membacakannya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Betul. Nah, kita tuh setiap minggu mengucap syukur ya kepada Tuhan melalui persembahan. Betul. Persembahan ini bisa kita berikan melalui rekening BCA di bawah ini atau di QRIS di atas. Angkat satu pujian, skala puji syukur. Sebab Kau yang layak
persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mas Ingrid, biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapa, terima kasih. Bersyukur Engkau sudah menolong menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, terlebih Tuhan kami boleh terus diisi, ditegur, diingatkan oleh firman-Mu. Biar kami boleh hidup, taat dan setia melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dalam segala aktivitas kami, dalam sekolah kami, walaupun masih daring, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk mengikuti semuanya. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berkati juga orang tua kami dalam segala pekerjaan mereka. Biar penyertaan dan pimpinan-Mu boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami Tuhan dalam segala kehidupan kami. Biar berkat dan anugerah-Mu ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah hari ini senang sekali ya. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ya walaupun ya masih di rumah, tetapi kita bersyukur ya. Kita masih bisa memuji Tuhan, bahkan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini senang tidak beribadah? Ada yang baru tidak? Wah, ayo apa? Wah, hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan apa yuk? Wah, siapa tuh tadi yang memimpin pujian sama Losa Ingrid? Miss Badut atau Los Badut ya? Wah, kita panggil saja. Halo Badut, Badut. Halo. Wah, Losa senang sekali ya kalau sama Badut. Iya. Senang sekali ya bisa memuji Tuhan sama Badut ya. Ih, Badut tadi eker-eker loh, senter-senter loh. Ternyata anak-anak memuji Tuhan semangat. Pasti anak sekolah minggu GKI Makassar ya. Dan kita juga bersyukur untuk Losa Ingrid yang sudah melayani kita hari ini ya. Nah, terima kasih Badut dan Losa Ingrid untuk pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah melayani dalam memuji Tuhan, doa persembahan, dan ayat hafalan. Nah, biar kita tetap semangat melayani walaupun via online saja ya Losa ya. Kita juga berterima kasih buat Losa-Losa yang sudah memberitakan firman Tuhan. Nah, warta kita hari ini Losa cuma mau ingatkan ya, tetap semangat beribadah ya. Jangan kendor ya, terus tetap setia. Yang dihubungi sama Losa-Losa yang mau melayani, wah Losa harap bisa ya melayani. Kemudian Losa juga mau umumkan tetap setia Family Altar setiap hari Kamis ya. Biar ini menolong kita dalam bertumbuh bersama dengan Mama Papa. Dan ada proyek ketaatan. Wah, siapa yang sudah terima apresiasi karena hadiah ya? Iya loh. Oh, banyak yang dapat. Iya, pasti
senang ya, Lose itu apresiasi buat kalian yang setia ya melakukan proyek ketaatan. Jadi tapi jangan juga karena hadiah ya Lose ya mau melakukan, tapi karena kita taat sama Tuhan ya. Oke, kemudian ada Joyful Day yang tidak pernah lupa hadir untuk menolong kita belajar firman Tuhan. Oke, itu saja pengumumannya Lose Mary. Jaga kesehatan, pakai masker, terus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau bisa minum vitamin juga ya, supaya tetap sehat. Lose berharap kita semua hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, kita akan bertemu minggu depan di Sekolah Minggu GKI Makassar lagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah. Bye.